nama saya Lenita Listiani dengan NIM 125 10 323123. Di sini saya dengan jurusan MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman mendalam sekaligus sebagai review materi dari berjudul Surat Menyurat di Era Komunikasi Digital. Pada materi ini, bukan hanya saya akan merangkum ataupun menganalisis saja, tetapi saya akan menjelaskan tentang fungsi, tentang karakteristik, serta tentang penerapan konteks dalam komunikasi formal lembaga maupun di organisasi. Pada kesempatan kali ini, kita perhatikan bahwa di era modern membawa berbagai bentuk, yang dimana komunikasi cepat seperti WhatsApp, email, serta platform-platform ataupun aplikasi kolaborasi lainnya, yang dimana surat resmi itu tetap bertahan sebagai alat komunikasi serta memiliki legalitas serta memiliki bentuk ataupun kerjasama struktur, yang dimana dalam makalah ini dijelaskan bahwa surat resmi bukan hanya sebagai teks yang dikirimkan saja, tetapi merupakan surat formal yang digunakan pada memiliki administrasi serta memiliki arsip institusional. Inilah mengapa saya menilai bahwa kemampuan menyusun surat resmi adalah kompetisi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang profesional. Fungsi dari surat resmi itu menganalisis ataupun pemahamannya, di mana setelah saya mempelajari makalah ini terlihat bahwa surat resmi ataupun memiliki jangkauan yang luas serta saling berkaitan beberapa fungsinya, yang dimana yang saya pahami itu yang pertama adalah sarana komunikasi formal. Ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan secara jelas, terperinci, ataupun struktur yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada bukti tertulis. Dalam konteks ini, lembaga itu mempunyai surat dokumen yang valid yang bisa digunakan sebagai alat evaluasi dan pemeriksaan. Yang ketiga, itu ada sebagai catatan historis organisasi, yang dimana di sini surat berperan lebih rekam jejak yang memiliki kebijakan. Yang keempat, ada pedoman kerja, yang dimana misalnya surat mandat ataupun surat tugas ataupun surat observasi lainnya dari seseorang untuk menjalankan di instruksi ataupun lembaga ataupun organisasi lainnya. Sebagai yang kelima itu ada sebagai representasikan citra lembaga, yang dimana memiliki format, bahasa, ataupun kerapian struktur yang menunjukkan profesionalitas serta kreditabilitas dari instansi tersebut. Dari sinilah saya dapat disimpulkan bahwa fungsi resmi tidak hanya teknis, tetapi juga sebagai strategis yang berlangsung di administrasi ataupun organisasi, teman-teman. Dari jenis-jenis surat resmi. Jenis-jenis surat resmi itu dalam makalah ini, jenis-jenis surat resmi dipaparkan secara lebih komprehensif serta berdasarkan sudut pandang dari berbagai yang saya lihat. Dari pembagian tentang sangat membantu untuk memahami karakter serta masing-masing dari surat tersebut. Yang pertama, berdasarkan isi ataupun asal dari pengirim. Yang pertama ada surat resmi seperti surat dinas, surat pribadi, dan surat niaga. Yang kedua itu ada surat kerahasiaan, yang dimana ada terbagi menjadi surat biasa, surat rahasia, ataupun surat sangat rahasia. Yang ketiga itu berdasarkan fisiknya, yang dimana teman-teman bisa seperti surat memo, telegram, ataupun surat pos yang dapat disampulkan di depan gitu.
Yang keempat ada surat tujuan seperti surat permohonan, surat panggilan, surat keputusan, surat laporan, ataupun penawaran ataupun surat lainnya, teman-teman. Berdasarkan urgensi atau penyelesaian, itu tuh ada surat biasa ataupun ada surat segera dan amat segera. Menurut yang analisis saya, pembagian ini menggambarkan bahwa surat resmi itu tidak hanya memiliki banyak fungsional, tetapi di lapangan setiap jenis-jenis surat itu tidak hanya dibedakan dari isinya saja, tetapi juga memiliki tujuan administrasi yang ingin dicapai. Dari format surat resmi yang saya jelasin tadi, bahwa surat resmi adalah bagian yang menurut saya penting, yang dimana dikuasai oleh berbagai instalasi ataupun lembaga. Kalau misalnya ada terdapat kesalahan kecil saja, itu menyebabkan menurunnya profesionalitas di sebuah lembaga. Jadi format resmi itu terdapat berbagai bagian yang dimana saya akan menjelaskan tentang tanggal surat. Tanggal surat itu berisikan di pojok atas yang dimana itu terdapat kota, tanggal suratnya ataupun tahunnya. Ada hal yang dimana itu mempunyai judul surat ataupun bisa berjudul lamaran pekerjaan ataupun yang kita tuju. Kalau misalnya alamat itu pihak mana yang kita tunjukkan, alamat si penerimanya. Itu yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka itu bisa assalamualaikum ataupun apa maksud dari tujuan dari isinya. Kalau isi surat itu berisi tentang hal ataupun lainnya. Isi surat itu terdapat pembukaan sampai dengan penutup. Itu ada yang keenam ada salam penutup, yang ketujuh ada identitas kita sebagai penerimanya. Dari unsur itu kita bisa dapat simpulkan bahwa surat resmi itu terdapat ada kop surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, ada tanggal surat, ada alamat, ada isi pembuka ataupun isi dari pembukaan, inti ataupun si penutupnya, salam penutup serta tanda tangan dari nama pejabat yang mungkin itu sebagai pengirimnya. Dari pembahasan makalah tersebut jelas bahwa dari format itu bukan hanya aturan dari penulisan saja, tetapi saya menilai bahwa mencerminkan standar administrasi yang modern dengan menguasai berbagai format yang membuat untuk memahami bahwa mahasiswa, pegawai, serta administrasi dapat menghasilkan surat yang profesional yang berasal dari lembaga ataupun institusi lainnya. Review dari keseluruhan makalah yang saya buat itu tuh makalah ini menurut saya sangat sistematis, yang dimana struktur bahasanya runtut dan jelas dengan penjelasan konsep dasar, fungsi ataupun klarifikasinya hingga format penulisannya. Kelebihan dari makalah itu adalah kelengkapan materi yang dimana referensi ataupun kebutuhan administrasi di masa kini. Namun sebagai penguat makalah yang lebih optimal lagi jika dilengkapi oleh surat ataupun visual yang membantu pembaca untuk menerapkan penerimaan format ataupun secara langsung. Meski demikian, secara makalah ini sudah memberikan gambaran yang komparatif serta tentang menyurat sebagai bagian dari komunikasi tertulis di era modern saat ini. Demikian penjelasan dan review dari materi yang saya buat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Dengan demikian, fungsi jenis format surat resmi kini dapat dilihat surat bukan hanya dari media informasi saja, tetapi juga instrumen penting dalam tata kelola administrasi yang lebih profesional lagi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.